Lagi hujan deras dan angin kencang membuat pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. 4 mobil tertimpa, 1 orang meninggal dunia. Mahkamah Kehormatan Dewan menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati dari Partai Gerindra, tetap jadi anggota DPR periode 2024-2029. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilirik Partai Amanat Nasional alias PAN karena kepopulerannya. Meski begitu, Purbaya bilang tidak tertarik politik. Apa yang membuat parpol mulai melirik Purbaya? Kami bahas di Sapa Indonesia Pagi. Di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang jalur Gaza. 60 orang tewas termasuk anak-anak. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir, saudara, di hari ini, hari Jumat, hari terakhir di bulan Oktober, 31 Oktober 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Saro. Dan ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak 2 bulan menjelang 2026. Gak terasa ya? Udah 2 bulan Januari lagi. 2025, sekarang sudah Oktober, dan ini nih akhir, belum lagi 2 bulan lagi udah penghujung tahun. Nah, ini dia, menghadapi penghujung tahun banyak sekali resolusi-resolusi yang kemudian sudah disiapkan oleh kita semua, termasuk juga oleh pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah pusat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Tapi yang kemudian juga menjadi sorotan adalah biasanya kalau di akhir tahun ini, penghujung tahun ini biasanya musim penghujan. Kalau sudah musim penghujan, ada banjir, ada tanah longsor, ada banjir bandang. Nah, yang menjadi sorotan belakangan ini adalah soal pohon tumbang, saudara. Banyaknya pohon yang tumbang akibat hujan deras ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau tidak salah ini dalam 2 minggu atau seminggu terakhir ini, bahkan di Jakarta pohon tumbang ini menewaskan ada 2 orang. Pertama di kawasan Pondok Indah, dan yang kemarin adalah di kawasan Dharma Wangsa. Pemerintah Provinsi Jakarta harus punya perhatian ekstra supaya jangan sampai terjadi lagi. Betul. Ini bahaya banget loh. Betul, karena memang kemarin ada masukan bagaimana Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi usia dari sejumlah pohon-pohon besar, utamanya yang berada di wilayah atau kawasan Jakarta. Kenapa? Karena dengan kejadian yang menimpa di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan dan juga di Dharma Wangsa Jakarta Selatan, ya ini adalah sebuah alert, alarm bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengevaluasi, terutama di daerah-daerah yang dilewati oleh kendaraan padat. Dan apalagi saat ini cuaca buruk, kemarin ini anginnya itu loh, Dharma Wangsa kemarin kebetulan pada saat kita melihat kemarin banjir sekaligus ada pohon tumbang, rame dan efek dominonya menimbulkan macet panjang juga. Nah, itu dia, soal kemacetan panjang, pohon tumbang, banjir ini harus menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Jakarta, begitu ya, khususnya Dinas Pertamanan ini sudah mulai proaktif lagi melihat bagaimana pohon-pohon yang sudah berusia tua begitu dipapras lah ya, dirapikan. Saya ingin tertawa tadi tapi itu saya tahan. Nah, ini harus dirapikan maksudnya. Nah, tapi juga tidak hanya pemerintah Provinsi Jakarta, tapi di seluruh wilayah daerah Indonesia juga harus juga dirapikan. Ini menjadi perhatian khusus lah sebenarnya. Ini menjadi perhatian yang perlu mendapat perhatian khusus, Adisti. Tapi ya sudahlah, kita berharap pemerintah Provinsi Jakarta yang melihat ini. Dan sebelum kita melanjutkan itu, kita ke informasi pertama, saudara.
Kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga diperparah karena aliran Kali Krukut meluap. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga pun menunggu terpaksa bantuan dari tim SAR untuk mencapai tujuan dan keluar dari kepungan banjir. Lalu lintas lumpuh, kendaraan tidak bisa melewati jalanan yang terendam banjir. Hujan deras mengguyur sejak Kamis sore juga membuat Jakarta dikepung macet akibat sejumlah jalan terendam banjir. Genangan air setinggi 40 cm di ruas jalan Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan membuat lalu lintas tersendat. Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan menargetkan banjir di wilayah Kemang surut menjelang pagi. Hingga kini puluhan petugas Dinas SDA terus berupaya melakukan penyedotan air agar ruas Jalan Raya Kemang kembali bisa dilintasi pagi ini. Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo, mengatakan selain hujan deras, banjir yang merendam sebagian kawasan Kemang ini terjadi karena tanggul saluran air yang jebol. Kita kerahkan sekitar hampir 50 orangan. Ya, kita usahakan ini sebelum subuh udah kering lah ya. Sudah subuh belum kering. Penyebabnya yang pertama adalah curah hujan tinggi, termasuk ada belakang ada pagar yang jebol. Tanggul jebol. Ya, tanggul jebol. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon beringin di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tumbang hingga menimpa 4 mobil. Inilah suasana ketika tim gabungan berusaha mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon beringin. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Akibat peristiwa ini, jalan di kawasan menuju Dharma Wangsa macet, saudara. Oke, tadi sekitar pukul 3.30 itu ada hujan besar dan angin kencang, sehingga menimbulkan salah satu pohon beringin itu tumbang, merobohin 3 unit mobil, 1 kendaraan bermotor yang kami lihat 4 unit mobil ya. Proses evakuasi sopir minibus korban pohon tumbang di Dharma Wangsa, Jakarta dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu oleh warga, saudara. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong. Dalam keterangannya kepada Kompas TV, Kepala Pusat Data Informasi BPBD Jakarta Muhammad Yohan mengatakan korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Informasi terkini pasca pohon tumbang di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 orang. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jihan Jufri dan juru kamera Yohan Bagja. Selamat pagi Jihan. Jihan, bagaimana kondisi saat ini di lokasi? Saya masih melihat ada beberapa pohon yang memang sudah dipotong ya di sana ya akibat pohon tumbang ya. Jihan. Ya, Adisti dan juga saudara, untuk kondisi terkini pasca tumbangnya pohon di area Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, kondisi atau arah lalu lintas ini sudah kembali normal seperti yang bisa ditunjukkan oleh juru kamera Yohan Bagja bahwa arus lalu lintas sudah kembali normal pasca dari penutupan jalan
yang dilakukan di Jalan Dharma Wangsa untuk melakukan proses evakuasi karena adanya pohon tumbang kemarin sore begitu ya, yang mana proses evakuasi berlangsung hingga malam hari, dari sore hingga malam hari. Lalu kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, inilah kondisi terkini di depan Jalan Dharma Wangsa, yakni daripada pohon yang berukuran cukup besar ini masih terlihat berada di area taman dan juga sudah dilakukan pemotongan, yakni dari dahan-dahan dan juga ranting-ranting ini sudah dipotong-potong ke ukuran yang cukup kecil dan ditumpuk begitu ya di area taman dan juga trotoar yang ada di wilayah Jalan Dharma Wangsa. Lalu Adisti dan juga saudara, ini juga menjadi himbauan bagi pengguna jalan bahwa dari trotoar di wilayah ini masih tertimbun daripada dahan dan juga ranting pohon yang memang masih terlihat berada di wilayah ini begitu ya. Dan juga saya bisa gambarkan kalau untuk mobil yang memang terdampak kemarin ini sudah diamankan ke lokasi lain, dan untuk proses evakuasi memang kemarin berlangsung dilakukan oleh petugas gabungan, yakni dari petugas pemadam kebakaran, lalu juga petugas dinas pertamanan, pihak kepolisian dibantu juga dengan PPSU ini melakukan pemotongan melalui atau menggunakan gergaji terhadap dahan dan juga ranting pohon yang kemudian dilakukan untuk mengevakuasi korban. Dari korban ini sudah dibawa ke rumah sakit, namun menimbulkan satu korban nyawa, yakni satu korban tewas dan juga satu korban luka-luka. Dan kami tadi sempat mengkonfirmasi kepada Dinas Pertamanan bahwa Dinas Pertamanan atau Kepala Dinas Pertamanan Fajar Sauri ini menyatakan bahwa pihaknya ini akan memberikan santunan kepada keluarga terdampak dan melakukan peninjauan terhadap pohon-pohon yang berusia sudah tua atau berusia lanjut. Ini akan dilakukan penebangan mengingat ini sudah memasuki musim penghujan. Sementara itu Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera melaporkan langsung dari Dharma Wangsa, Jakarta. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, Mahkamah Kehormatan Dewan menolak pengunduran diri keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, dari Partai Gerindra tetap jadi anggota DPR periode 2024-2029. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, diduga karena korsleting, mes karyawan warung bakso di Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis siang. Api membakar lantai 3 ruko yang menjadi mes karyawan warung bakso di Jalan Krekot 2, Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi. Diduga api disebabkan korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada dapur kali di atas ya? Enggak, rusuk. Emang bahasa rusuk, emang iya bahasa rusuk. Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, truk tronton yang dijadikan mobil derek ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting pada bagian mesin. Kebakaran menghanguskan sebuah tronton yang tengah beroperasi di area perusahaan traktor di Jalan Harun Sohar, Sukarami, Kota Palembang. Insiden terjadi saat tronton yang diperuntukkan sebagai towing hendak memindahkan alat berat. Tiba-tiba api muncul dari komponen mesin dan menyambar ke bagian lainnya. Kebakaran dapat dipadamkan setelah satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Subloader terbakar. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Seorang pekerja bangunan atau buruh harian tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah di Goa, Sulawesi Selatan.
Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala usai terjatuh dari lantai 4 bangunan sekolah di Kelurahan Katangka Somba Opu, Goa. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Menurut rekan korban ini diduga terpeleset saat beranjak menuju lantai 4 gedung untuk beristirahat. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pekerja ini ada di atas lantai 4 mengerjakan dinding, kemudian jatuh tergeletak di bawah di dekat tempat kejadian. Polisi yang memburu pria yang mengancam seorang pedagang dengan menggunakan senjata tajam di pasar tradisional Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Video amatir memperlihatkan saat pelaku mengejar dan mengancam korban menggunakan senjata tajam pada 29 Oktober yang lalu. Pedagang ketakutan hingga berteriak histeris. Kejadian dipicu korban tak memberikan uang yang diminta pelaku. Emosi, pelaku lantas merusak dagangan korban dan menyerang korban. Korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban ini sering mendapatkan intimidasi, pemalakan. Awalnya meminta uang, yang uang jago ya. Di situ 50.000 sebanyak 4 kali. Terus yang terakhir kemarin minta 100.000. Sampai akhirnya minta uang 5.000 nggak dikasih. Marah, ribut sampai merusak barang dagangan. Pak, artinya pelaku hingga saat ini masih dalam proses pengejaran, Pak? Ya, masih dalam proses penyelidikan dari tim Opsnal. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Temuan jasad perempuan penuh luka menggegerkan warga di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi segera melakukan penyelidikan. Korban diketahui merupakan staf kelurahan Kala Birang, Kecamatan Bangtimurung, Kabupaten Maros. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebilah senjata tajam. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Bahwa ditemukan sesosok mayat perempuan di sekitar area Bantimurung. Dugaan kami, ini masih dugaan, masih dalam penyelidikan, bahwa dugaannya ada tindakan penganiayaan yang diakibatkan oleh benda tajam. Dan di situ juga ditemukan bercak darah serta sajam yang kami duga digunakan untuk menganiaya korban tersebut yang akhirnya meninggal dunia. Masih soal peristiwa kriminal, saudara, seorang pria ditangkap polisi usai membawa kabur sepeda motor seorang mahasiswi. Modusnya, pelaku berkenalan dengan korban di media sosial. Setelah berkenalan dan menjalin hubungan, lalu pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Polisi menangkap seorang pria berinisial OF di parkiran sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku ditangkap polisi karena diduga membawa kabur motor seorang mahasiswi asal Mojokerto. Usai diinterogasi, pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi tanpa perlawanan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam hingga surat kendaraan sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku mencari korban lewat media sosial. Setelah berkenalan dan menjalin hubungan, pelaku kemudian membawa lari sepeda motor korban saat keduanya menginap di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Yang dilakukan pelaku yaitu menggait korbannya melalui platform media sosial, baik melalui Facebook, Instagram, maupun Tinder, dan kemudian diajak chat-chatan melalui Telegram. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menolak permohonan pengunduran diri Rahayu Saraswati dari posisi anggota DPR RI periode 2024-2029. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang tertuang di dalam surat keputusan MKD. MKD juga telah menerima surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra
Sebelumnya, Rahayu sempat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR pada akhir Agustus lalu. Dalam keterangan tertulisnya, MKD bilang setelah melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, diperiksa selama 7 jam sebagai saksi kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung tahun anggaran 2025. Kejaksaan juga menggeledah beberapa lokasi organisasi perangkat daerah Kota Bandung dan menyita dokumen hingga barang bukti elektronik. Hingga kini, Kejari belum menetapkan tersangka terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di Pemda Kota Bandung, Saudara. Telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, antara lain Wakil Wali Kota Bandung. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi, kegiatan, saya ulangi, dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Upaya percepat penanganan banjir yang melanda Pantura, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo, Semarang. Ahmad Lutfi sempat berang dengan tim Kementerian PU karena pompa yang tidak optimal. Masalah ini nomor sudah jarang, saya nggak mau tahu karena ini proyek jenengan, masyarakat jalan lancar. Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang, Demak. Dalam tinjauannya, Ahmad Lutfi menegaskan pemerintah harus hadir langsung dalam penyelesaian banjir, baik di Kali Gawe Semarang maupun di Sayung, Demak. Ia meminta agar air yang masih mengenang di sejumlah titik dialirkan ke laut dengan mengoptimalisasi pompa air. Sip, pemerintah hadir untuk menyelesaikan terkait dengan Kali Gawe dan Sayung. Kita sudah punya solusi. Jadi solusinya adalah bahwa Terboyo harus segera kita evakuasi airnya secepat mungkin. Jadi gravitasi antara Terboyo kemudian ke Kali Dumpo, langsung ke laut ini harus dipercepat sehingga Kali Gawe, karena Kali Gawe nggak pakai gravitasi, pakai pompa sebanyak-banyaknya. Untuk mempercepat penyurutan air, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana telah mengoperasikan 38 unit pompa, terdiri dari 7 unit pompa existing, 3 unit floating pump, dan 28 unit mobile pump. Total kapasitas pompa yang kini bekerja di 4 titik utama Seringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru mencapai 30.360 liter per detik. Selain itu dilakukan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga mengevakuasi warga terdampak di kawasan Kali Gawe yang ketinggian airnya mencapai 90 cm. Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dwi Purwantoro, memastikan pihaknya siap mendukung penuh langkah percepatan yang dilakukan Pemprov Jateng. Ia bilang pihaknya segera menindaklanjuti permintaan gubernur untuk pelebaran saluran dan penambahan pompa. Ya kita tidak lanjuti, tadi kan minta diperlebar, nanti kita koordinasikan DM. Kalau pompanya kita siapkan, yang penting yang di Kali Gawe itu harus segera surut, masuk ke sini, dari sini buang ke Babon. Itu akan mempercepat jalan nasionalnya itu sebagai turun gitu. Siap ya, itu siap kalau dari kami. Oke, siap, makasih Pak. Dwi menambahkan, BBWS Pemali Juwana dan BBPJN Jateng DIY sudah berkoordinasi untuk mengintegrasikan pekerjaan pompa, kolam retensi, dan sistem drainase agar penanganan banjir lebih efektif. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Mahkamah Agung menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada 2 kepala pengadilan militer tinggi. Prosesi ini dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Ruang Kusuma Atmaja, Gedung MA Jakarta, 29 Oktober 2025. Sunarto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, Kolonel Kum Immanuel Pancasila, dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta, Laksma Hari Aji Sugianto. Pengangkatan keduanya berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Kepala Pengadilan Tinggi Militer yang dilantik mengucapkan sumpah jabatannya untuk senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sambutannya, Ketua MA Sunarto menyampaikan ungkapan selamat atas jabatan yang dicapai saat ini. Keduanya pantas berada dalam jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi karena sosok berpengalaman di dunia peradilan militer dan memiliki kompetensi yang terpilih setelah melalui proses seleksi yang ketat dan akuntabel untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan di peradilan militer tingkat banding. Tak henti-hentinya, Sunarto berpesan agar Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang baru dilantik memegang teguh integritasnya dan menjadi teladan bagi aparatur peradilan yang dipimpinnya. Di saat seperti inilah kepemimpinan yang kokoh amat kita butuhkan untuk membangun integritas hakim dan apapun peradilan. Memelihara integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, martabat dan kehormatan kita yang mati. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala pengadilan militer ini, saya berharap saudara berdua mampu menjalankan fungsi awal Mahkamah Agung. Kedua sosok yang dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi merupakan hakim yang memiliki jejak karir yang panjang di peradilan militer. Laksma Hari Aji Sugianto yang kini dipercaya memimpin Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta memiliki pengalaman pada pengadilan tingkat pertama. Pernah bertugas sebagai Kepala Pengadilan di Pengadilan Militer 105 Pontianak dan Pengadilan Militer 312 Surabaya, juga Wakil Kepala Pengadilan Militer 312 Surabaya. Sementara itu, pengalaman tugas Kolonel Kum Immanuel Pancasila sebelum menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, diantaranya sebagai Hakim Militer di Pengadilan Militer 102 Medan, Kepala Pengadilan Militer 318 AM. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilirik Partai Amanat Nasional alias PAN karena kepopulerannya. Meski begitu, Purbaya bilang tidak tertarik politik. Apa yang membuat partai politik mulai melirik Purbaya? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya usai jeda. Kepopuleran dan sentimen positif Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat partai politik menaruh perhatian lebih. Salah satu partai yang mulai menyinggung soal kemungkinan Purbaya masuk parpol adalah Partai Amanat Nasional PAN. PAN disebut tengah melirik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk bergabung dalam barisan politiknya. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Edi Suparno, bilang elektabilitas Purbaya terus meningkat dan bahkan menyalip sejumlah tokoh populer lain. Soal apakah PAN bakal menarik Purbaya, Edi bilang Purbaya belum tentu mau masuk partainya. Saya melihat bahwa Pak Purbaya sekarang ini sedang menjadi media darling, bahkan sudah melampaui popularitasnya di atas KDM yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darlingnya publik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon kabar dirinya tengah dilirik Partai Amanat Nasional untuk menjadi kadernya. Purbaya mengaku tak punya ketertarikan ke politik. Hal ini ia ungkap usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini dari Sekjen PAN, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Tertarik nggak Pak sama tawarannya, Pak? Saya nggak tertarik politik, saya Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana, Pak? Belakangan, Pak? Saya nggak tertarik politik, Pak. Ya. Ada fase bencana, Pak. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bilang sosok-sosok yang populer seperti Menteri Keuangan Purbaya selalu menjadi magnet partai politik. Adi menilai,
keinginan PAN untuk menarik Menkyu Purbaya bergabung ke dalam partainya merupakan keputusan rasional. Di negara kita memang harus diakui orang-orang populer, orang-orang yang dinilai punya integritas, itu selalu menjadi rebutan dan selalu menjadi darling. Yang kedua, ini tentu sebagai upaya dari PAN ya, yang secara serius menatap pertarungan politik di 2029. Jadi kerja-kerja politiknya, cari figur-figur kunci itu dimulai saat ini. Kan ada kecenderungan partai itu kan bekerja politik main di tikungan akhir. Jadi 6 bulan atau setahun sebelum pemilihan baru kemudian mencari kader-kader dan sosok-sosok yang dinilai potensial. Gaya komunikasi Menteri Keuangan yang dinilai natural dan terbuka mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Purbaya juga dinilai sebagai teknokrat murni yang selama ini mengurusi kebijakan fiskal dan perbendaharaan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Amanat Nasional atau PAN disebut tengah melirik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang punya cara komunikasi koboi untuk bergabung dalam barisan politiknya. Lantas apa yang membuat PAN melirik Menkyu Purbaya dan apakah ini langkah strategis PAN untuk menghadapi pertarungan politik di 2029? Akan kita bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas, apa kabar? Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Sebenarnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Partai Amanat Nasional tapi masih terus menunggu konfirmasinya. Sebelum itu kita berdua dulu Mas Kunto terkait dengan gaya politik Menkyu Purbaya ini. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat top of mind? Kalau dari survei yang baru dirilis itu berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, Menkyu Purbaya ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskan top of mind Menkyu Purbaya dalam waktu 1 bulan, hampir 2 bulan lah, bisa langsung melonjak tinggi seperti ini? Ya, Pak Purbaya memulai karirnya sebagai Menteri Keuangan ini dengan banyak kontroversi gitu Mas. Sehingga orang jadi penasaran siapa sih ini Purbaya ini. Tapi menariknya kontroversi-kontroversi itu sesuatu yang mengejutkan itu bisa kemudian di-framing secara positif oleh Pak Purbaya dan timnya gitu. Sehingga akhirnya kesukaan publik dan tadi popularitas itu juga naik gitu. Sehingga kita bisa lihat di survei kenapa akhirnya Pak Purbaya bisa menduduki atau paling tidak memperoleh popularitas yang cukup tinggi dari hasil-hasil survei. Yang kedua, kalau menurut saya ini juga tidak lepas dari kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Pak Purbaya. Saya ingat waktu 1 tahun, peringatan 1 tahun kepemimpinannya, Pak Prabowo pidato dan menganalogikan kabinetnya atau timnya itu seperti tim sepak bola gitu kan. Jadi ada yang dipasang sebagai striker, gelandang, back, dan bahkan ada pemain cadangan. Nah, sekarang Pak Purbaya mungkin dipasang sebagai striker oleh Pak Prabowo sehingga dia bisa mengacak-ngacak di mana-mana gitu Mas. Dan kemudian gerakan tanpa bolanya juga lumayan cantik lah gitu. Sehingga saya melihat dengan kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini sangat dimanfaatkan oleh Pak Purbaya untuk mendapatkan dukungan yang lebih. Dan kemudian memang kita punya masalah dengan trust atau kepercayaan dengan pemerintah setelah demonstrasi besar akhir Agustus awal September kemarin. Pak Purbaya dipasang salah satunya mungkin tugasnya mengembalikan kepercayaan publik terutama di sektor fiskal dan keuangan, dan ini secara baik dilakukan oleh Pak Purbaya. Paling tidak kita bisa baca indeks saham, indeks investasi kita juga katanya semakin membaik kan gitu. Jadi menurut saya ini 3 hal yang akhirnya berkontribusi penting terhadap lonjakan popularitasnya Pak Purbaya gitu Mas. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa gaya koboi Pak Purbaya ini positif sebenarnya di mata masyarakat, walaupun sebenarnya ada kritik juga terhadap gayanya ini. Ya nggak mungkin menyenangkan semua orang kan Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Purbaya mengkritiknya bukan ke rakyat, tapi ke elit-elit yang lain. Dan ini sangat disukai rakyat. Ini kan bentuk populisme ya Mas ya. Bentuk populisme politik ya salah satunya dengan
berada di barisan rakyat kemudian mengkritik elit-elit yang lain, dan itu dilakukan secara brilian oleh Pak Purbaya kalau menurut saya. Sebelumnya kan tadi dari PAN Pak Edi Suparno bilang kan membandingkan dengan KDM kan, bahkan KDM pun kan juga begitu di awal-awal. Dia juga mengkritik elit-elit, bahkan berhadap-hadapan dengan DPRD Jawa Barat gitu kan, untuk kemudian mendapatkan simpati dari warga. Tapi menurut saya yang dilakukan Pak Purbaya mungkin lebih otentik gitu kan, lebih terasa ya, mungkin karena baru 1 bulanan lebih dikit gitu ya Mas ya. Ini kita harus uji lagi konsistensinya, apakah benar tetap konsisten seperti ini Purbaya, atau tadi Pak Prabowo tiba-tiba menggantinya dengan pemain cadangan yang lain, atau mengubah komposisi tim sepak bolanya, Purbaya jadi back atau Purbaya jadi gelandang. Ini yang kemudian kita harus cermati lagi ke depan. Oke, menarik soal konsistensi ini, tapi akan kita bahas sebentar berikutnya. Ini terkait dengan partai politik nih, Mas Kunto, bahwa dari hasil survei ini membuat partai politik melirik, salah satunya adalah PAN. Menurut Anda, PAN ini paling gerak cepat untuk bisa mencoba mendekati Purbaya atau bagaimana? Atau mungkin sebenarnya gaya Menkyu Purbaya ini cocok untuk semua partai? Ya, kalau menurut saya jawab yang kedua dulu Mas. Gayanya Purbaya ini memang cocok untuk semua partai karena dia jadi magnet bagi publik gitu kan. Opini publiknya selalu positif dari apa yang dia lakukan, padahal mengejutkan, padahal kontroversial kan gitu. Tapi pada akhirnya berbuah positif. Nah, ini yang kemudian tentu jadi magnet bagi partai-partai, dan menurut saya karena partai kita juga secara ideologi udah nggak ada yang jelas gitu kan, semuanya ke tengah, jadi akhirnya ya untuk semua partai Purbaya ini memang masuk-masuk aja, cocok-cocok aja kalau menurut saya gitu kan. Nah, PAN memang mengambil inisiatif duluan gitu kan, karena PAN merasa dia butuh tokoh yang besar selain Zulhas mungkin gitu. Lalu kemudian dia pengen punya wakil presiden tentu saja yang mendampingi Prabowo mungkin di periode kedua, dan mereka juga berharap akhirnya akan menaikkan elektabilitas atau kursi mereka di DPR. Nah, tentu saja ini kan jadi taktik atau strategi politik yang dianggap PAN jadi penting gitu ya Mas ya. Ini kita bisa bilang apakah memang partai termasuk PAN juga krisis figur kan Pak Mas Kunto? Ya, kalau krisis figur ya kita bisa lihat sendiri pada akhirnya kan, dengan apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin kan, orang semakin muak dengan politisi kan, bahkan beberapa politisi dari PAN juga sempat dikritik oleh masyarakat gitu kan, jadi sasaran penjarahan rumahnya karena dianggap tidak berempati, dianggap tidak bisa sensitif dengan kondisi masyarakat. Nah, ini yang penting, PAN sedang berusaha membuat citranya jadi lebih baik, dan Purbaya mungkin bisa menolong itu Mas gitu. Tapi satu hal kalau menurut saya yang harus hati-hati juga, ketika Pak Purbaya kemudian dipinang oleh partai politik dan dia mau, sangat mungkin semua citra yang sudah dibangun oleh Pak Purbaya dalam 1 bulan ini akan turun, karena orang akhirnya ternyata hanya untuk kepentingan politik. Nah, ini pun juga akan merugikan partai politik kan gitu. Mas Kunto, itu pertanyaan saya, bahwa apakah memang sebenarnya gaya Purbaya yang cowboy ini cocok sebenarnya untuk masuk menjadi atau masuk ke dalam partai politik atau menjadi politisi? Ya, tentu saja di kultur atau budaya politik di partai politik di Indonesia hari ini sangat susah ya Mas ya. Budaya partai politik di Indonesia hari ini mau tidak mau harus diakui sangat bergantung, atau nilai yang paling besar adalah loyalitas gitu. Sehingga kalau Purbaya kemudian menembaki seniornya di partai, atau kemudian di publik berbicara tentang belak-belakan, buka-bukaan apa yang di belakang partai, tentu itu akan menjadi kepanasan bagi orang partai kan. Nah, ini kan yang bisa membuat hubungan dia dengan partai yang menaunginya akan jadi bermasalah ke depannya gitu. Oke. Terkait dengan tadi kita sudah kita bicara soal
survei dari top of mind ini. Apakah menurut Anda dari pemerintah Presiden Prabowo ini melihat ini sebagai sebuah keuntungankah, dalam arti seperti Anda bilang linear mungkin dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa meninggi melihat survei Purbaya ini? Iya Mas, saya melihat itu salah satu indikatornya karena tidak hanya pada, jadi istilahnya meminjam kredibilitas. Jadi kredibilitasnya Purbaya dipinjamkan ke pemerintahannya Prabowo kan gitu. Ini yang kemudian bisa mengangkat atau mengerek kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo, tapi harus dicermati bahwa ini mungkin terbatas pada isu-isu ekonomi dan fiskal gitu. Kalaupun dia merembet ke isu lain, mungkin rembesannya nggak terlalu banyak lah Mas gitu. Tapi apakah memang sebenarnya banyak pertanyaan mungkin mengganggu Presiden Prabowo jika semakin meninggi? Kalau menurut saya ya sangat mungkin. Dalam politik kan semuanya mungkin ya Mas ya. Tapi menurut saya ini kan seperti halnya drama di Pak Jokowi periode kedua kan, ketika ada banyak calon wakil presiden, bahkan Pak Mahfud yang sudah pakai baju putih terpaksa batal. Nah ini drama-drama ini yang mungkin juga kita akan jumpai di periode keduanya Pak Prabowo kalau Pak Prabowo maju tentu saja gitu. Dan ini kan semuanya pasti saling mengantisipasi, saling menutup gitu kan, supaya peluang-peluang lawan politik atau kompetitor politik untuk kemudian mendapatkan kursi wakil presiden itu bisa dicegah sedini mungkin, karena itu kan jadi ukuran-ukuran penting ya, karena setelah 2 periode Pak Prabowo tidak bisa maju lagi, nah wakil presidennya sangat mungkin punya kans politik untuk maju sebagai calon presiden di 2034 ya kalau nggak salah. Oke Mas, ini kita berandai-andai. Jika top of mind ini bertahan hingga 2027 atau 2028 lah, dengan PAN yang paling saat ini yang paling melirik untuk bisa bergabung, mengajak bergabung Purbaya. Menurut Anda proyeksinya akan kemana? Apakah mungkin PAN akan berani untuk melawan presiden atau kemana Purbaya ini proyeksinya? Iya. Kalau menurut saya, kalaupun ke partai manapun, kecuali ke PDI Perjuangan ya Mas ya, posisinya Pak Purbaya pasti akan sebagai calon wakil presiden, bukan wakil presiden ya, bukan head to head dengan Presiden Prabowo ya nanti ya, 2029. Tidak mungkin Mas gitu, bukan tidak mungkin ya, kecil kemungkinannya, mohon maaf. Sangat kecil kemungkinannya, kecuali ya Pak Prabowo kemudian tiba-tiba kurang sehat atau ada apa gitu kan, kondisi politik yang sangat besar. Tapi kecil kemungkinannya Purbaya menjadi calon presiden gitu, dipinang oleh partai manapun ya Mas ya. Dan ini menurut saya kan tadi problemnya adalah problem apakah tahan-tahanan kan, apakah Purbaya menahan diri untuk kemudian bekerja dengan alasannya bekerja, tentu saya fokus dalam pekerjaan, fokus dalam teknokratismenya, lalu kemudian dia akan mempertinggi value-nya sampai di ujung dia bisa punya bargaining position yang paling enak dengan partai politik. Atau sebaliknya partai politik ingin mengeram dia sekarang gitu kan, mumpung masih muda nih, harganya belum mahal gitu kan, cepet-cepetan dapat Purbaya, kalaupun nanti ternyata buahnya nggak bagus kan juga nggak rugi juga gitu. Itu yang menurut saya strategi PAN yang dilakukan saat ini. Oke, berarti ini ke depan ya 2029 tetap bersama Presiden Prabowo, tetapi yang diincar kursi wakil presiden. Kalau menurut analisis Anda seperti itu ya? Betul Mas. Oke, Mas Gunto, ini menarik juga bahwa kalau kita melihat soal top of mind ini dari Purbaya sendiri, seberapa besar menurut Anda? Karena kemarin Purbaya sendiri, Menkyu ini sudah mengatakan bahwa saya sudah tidak boleh lagi lah ceplos-ceplos katanya. Apakah mungkin karena survei ini pada akhirnya ya ditahan juga Purbaya, jangan terlalu ini juga ceplos-ceplos atau mungkin menyerang yang lain. Kalau menurut Anda seperti apa? Ada hubungan nggak sebenarnya? Ya, kalaupun ada kontribusi sebenarnya nggak signifikan sih Mas gitu. Kontribusinya tidak besar hasil survei ini terhadap
pernyataannya Pak Purbaya bahwa dia diperintah untuk tidak ceplas-ceplos gitu kan. Banyak masalah lain yang diungkap oleh Purbaya ke publik gitu kan. Salah satunya soal kereta cepat yang kemudian bergulir ke KPK gitu kan. Yang mungkin itu juga ditahan oleh Pak Prabowo ataupun orang-orang di sekitar Pak Prabowo yang dekat Pak Prabowo. Kalau menurut saya itu malah lebih mungkin daripada spekulasi hasil survei ini gitu. Oke. Terima kasih Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kuto Adi Wibowo atas apa yang disampaikan. Ya, semoga tokoh-tokoh terbaik Indonesia pada akhirnya ujung-ujungnya untuk bisa bersama-sama membangun negara kita. Ya, Mas Kunto, kita harapkan itu. Terima kasih sekali lagi Mas Kunto, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat Mas. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya warga ramai-ramai protes kenaikan biaya tarif PAM yang melonjak hingga 100%. Pasalnya, kenaikan tarif tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kami bahas usai jeda bersama Adisti Larasati. Sejumlah warga mendatangi kantor pelayanan PAM Jaya di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Warga protes kenaikan pembayaran PAM 100% di bulan ini. Mirisnya, tidak ada pemberitahuan soal kenaikan tarif PAM. Warga berharap PAM Jaya memberikan solusi terbaik di tengah kondisi ekonomi yang tengah terpuruk. Keluhannya ini apa, Bu? Ada kenaikan dari tarif biasanya yang bulan kemarin cuma 140-an, bulan ini hampir 300.000. Iya, kaget banget karena nggak biasanya kan. Kalaupun misalkan ada kenaikan, kok langsung 100% gitu kenaikannya. Saya biasa 400, sekarang 800. Ya pasti shock lah. Kayak kita kan orang pensiun, bukan karyawan lagi yang nggak punya pendapatan. Kalau Ibu harapannya apa, Bu? Ya nggak gitulah. Kita lagi sedang demo-demonya untuk rakyat kecil, malah kita dibeginiin. Sementara staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim menjelaskan, tarif air PAM naik bertujuan memperluas cakupan layanan air PAM di Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta menyayangkan PAM Jaya tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat terkait kenaikan tarif air PAM. Mau atau tidak mau memang harus menaikkan terkait dengan air tersebut, karena memang kebutuhan keperluannya adalah untuk apa? Karena untuk justru memperluas cakupan. Tapi tentu ke depan kami juga menghimbau dan mengajak PAM Jaya untuk lebih memperbaiki cara-cara mensosialisasikan apa-apa yang menjadi program-program mereka ke depan. Dan tentunya kenaikan 100-200% ini cukup mengagetkan, saya tahu, tetapi kembali lagi kalau bicara soal jumlah dan kalau kita perbandingkan apabila kita menggunakan air tanah dengan listrik, pompa air dan lain-lain, per meter kubiknya tetap lebih murah menggunakan air PAM. Dari situs PAM Jaya memang tidak ada informasi gamblang mengenai kenaikan tarif PAM. Namun, penjelasan mengenai perubahan tarif hanya untuk kategori rumah tangga sangat sederhana 1 dan rumah tangga sederhana 1. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024 disebutkan, untuk rumah tangga sangat sederhana 1 terjadi perubahan tarif pakai 0 sampai 10 meter kubik dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.000 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian 11 sampai 20 meter kubik mengalami kenaikan dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.500 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian lebih dari 20 meter kubik dari Rp1.050 per meter kubik menjadi Rp1.700 per meter kubik. Sementara untuk rumah tangga sederhana 1, terjadi perubahan tarif untuk pemakaian 11 sampai 20 meter kubik dari Rp4.700 per meter kubik menjadi Rp6.750 per meter kubik. Sementara untuk pemakaian lebih dari 20 meter kubik dari Rp5.500 per meter kubik menjadi Rp7.500 per meter kubik. Tim Liputan Kompas TV.
Beberapa hari belakangan warga Jakarta ribut soal kenaikan tarif PAM yang hampir mencapai 2 kali lipat dan minim sosialisasi. Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan untuk memperluas cakupan layanan air PAM di Jakarta. Kita bahas soal ini bersama dengan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jakarta. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring Pandapotan Sinaga dan juga ada anggota Komisi B juga dari DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Sis Fransins Wijoyo. Selamat pagi Sis Fransins dan juga Pak Pandapotan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Nah, ini kita lagi ribut nih soal tarif PAM yang naik begitu ya. Kemarin ada kebijakan soal tarif Transjakarta juga akan naik. Sekarang tarif PAM sudah naik, bahkan yang biasanya bayarnya Rp400.000 harus membayar Rp800.000 tadi di paket kita sebelumnya. Indeks ekonomi untuk pensiunan ini tentu saja memberatkan. Nah, saya mau ke PSI dulu, Sis Francis. Bagaimana soal ini sampai banyak sekali yang ribut, sosialisasinya memang seminim itukah sampai akhirnya warga banyak yang nggak tahu dan terkaget-kaget? Jadi sebenarnya acuannya adalah Kepgub ya, keputusan Gubernur nomor 730 tahun 2024 yang seharusnya berlaku per 16 Oktober 2024. Namun kenaikan tarifnya itu sebenarnya akan dikenakannya di Januari 2025, ditagihnya di Februari 2025. Nah ini ada jeda waktu juga nih yang menurut kami juga agak janggal ya. Biasanya kan kalau keputusan Gubernur itu sesuai dengan yang dicantumkan di Kepgubnya, dia berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, kenaikan itu sudah mulai diberlakukan Januari 2025. Namun kalau misalnya, saya nggak tahu ya kenapa ada yang baru merasakan dampaknya sekarang, tapi sebenarnya ini sudah mulai ramai sejak Januari 2025. Tapi yang pertama terkait dengan kenaikan tarif ini sebenarnya sejak dari awal PSI sudah menolak kenaikan tarif ini karena ada beberapa hal yang tidak berdasar. Yang pertama itu terkait dengan namanya adalah perusahaan air minum. Jadi seharusnya airnya bisa diminum dulu. Baru kita bicara soal kenaikan tarif. Karena ini Pamjaya ini kan bukan perusahaan air mandi ya gitu. Itu pun juga layanannya sering dikeluhkan oleh warga. Sering tidak muncul airnya gitu. Atau munculnya hanya di jam-jam tertentu. Atau bahkan kadang ada hari-hari tertentu. Dan kalaupun keluar debit airnya kecil. Terus airnya kotor dan bau. Nah, jadi tadi harusnya air yang dari Pamjaya ini harusnya bisa diminum tanpa harus dimasak lagi. Namun faktanya masyarakat Jakarta saat ini masih lebih banyak yang memilih menggunakan air galon karena khawatir kalau minum dari air PAM ini kalau misalnya pun direbus kualitasnya seperti apa gitu. Jadi harusnya sebelum Pamjaya bicara soal kenaikan tarif yang harus dilakukan itu adalah memastikan kualitas airnya benar-benar layak minum. Kalau misalnya belum bisa mewujudkan itu, Pamjaya jangan meminta warga untuk membayar lebih mahal. Karena kalau menaikkan tarif saja tanpa ada peningkatan mutu, ini cuma hanya memperlebar jarak kepercayaan antara publik dengan penyedia layanan. Dalam hal ini, air minum yang merupakan hak asasi manusia, bukan komoditas untuk mencari untung. Oke. Pak Pandapotan, bagaimana dari PDI Perjuangan? Kalau dari PSI sudah jelas dari awal menolak. Kalau ada kenaikan seharusnya ada perbaikan mutu, ada peningkatan mutu di sana, Pak Pandapotan. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Prinsin belum memahami atau belum mengetahui sejak awal peristiwa sampai terjadi kenaikan air minum itu. Karena prosesnya ini sebenarnya kan udah panjang. Itu dari berproses mulai tahun 2019 masih dikuasai oleh Aetra sama Palija. Yang udah puluhan tahun tidak ada kenaikan air minum ini. Dalam proses yang dikatakan pelayanan ini justru mau meningkatkan pelayanan inilah kita pada Pamjaya itu Pemprov menaikkan harganya supaya bisa menyesuaikan dan bisa mengadakan investasi dalam rangka revitalisasinya. Karena sejak tahun sekitar 2019 itu proses untuk bagaimana merevitalisasi perpipaan air minum yang tertunda karena tidak kemampuan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak mampu. Karena pada saat itu diusulkan anggaran kurang lebih 33 triliun. Oleh karena itu dalam proses ini sampai pada saat kita minta bahwa kita akan mengurus PDAM ini menjadi
menyetujui PMD-nya atau kebutuhan investasinya jika setelah pemutusan hubungan Aetra dengan Palija. Karena selama ini layanan dari Aetra sama Palija yang tidak bisa maksimal, yang dimana pada saat perjanjian awalnya bahwa Aetra sama Palija itu harus membuat perusahaan pelayanan air ini menjadi air minum sampai ke rumah. Saya sepakat dengan yang dikatakan Ibu Presiden. Oleh karena itulah proses ini dikerjakan, dilaksanakan supaya bisa memenuhi kebutuhan 100%-nya, sekaligus memenuhi kebutuhan revitalisasi perpipaannya, sehingga kebutuhan air minum sampai ke masyarakat dari air minum. Namun dalam proses ini ya biasa, dalam itu kan pasti ada mungkin karena kurang sosialisasi atau kurang maksimalnya kegiatan sosialisasinya, sehingga mungkin hal ini terjadi sekarang. Karena namun demikian kita dorong bahwa harga air minum ini sampai ke masyarakat yang benar-benar kebutuhannya sesuai dan tidak berkemampuan, kita berikan subsidi yang maksimal. Bila perlu kita gratiskan kepada orang yang tidak mampu. Tapi pada orang yang memang layak dan mampu dan bisa menghambur-hamburkan air seperti yang dikatakan tadi juru bicara Pak Gub, bahwa masih lebih murah penggunaan air minum, air pump daripada air tanah. Karena air tanah kan diolah dengan listriknya. Sementara kita lagi mendorong supaya penggunaan air tanah tidak ada lagi sampai 2030. Karena itu udah mengganggu rongga-rongga geologi tanah kita. Sehingga kita dorong dan kita paksa bagaimana perusahaan air minum ini bisa memaksimalkan layanan air minumnya sampai 100% ke warga masyarakat. Itu mungkin Mbak yang Adisti. Bisa saya buka pertama ini, bahwa persoalan ini memang kita bukan tidak mendukung warga, kita sangat mendukung warga, kita sangat melayani warga, bahkan kita memberikan subsidi yang sangat besar kepada masyarakat. Tapi kita utamakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kalau masyarakat yang layak itu atau untuk usaha itu yang namanya air tidak seberapa persen itu kebutuhan itu, harganya itu dibanding operasional lain, misalnya untuk restoran, dibanding penggunaan air galon, penggunaan air isi ulang. Oke, jadi menurut Anda memang ini adalah hal yang harus dilakukan untuk menaikkan tarif PAM ini untuk perluasan cakupan layanan air PAM gitu ya. Walaupun memang diakui oleh Mas Chiko Hakim memang ada sosialisasi yang kurang di sana, tidak maksimal, belum optimal di sana. Tapi begini Pak Pandatot, Perumda Pam Jaya ini melakukan penghentian sementara layanan air bersih di 53 kelurahan mulai 31 Oktober hari ini sampai 1 November 2025. Nah, ini agak kontradiktif nih soal perluasan cakupan layanan air PAM dengan kenaikan tarif. Pengennya naik tarif tapi pelayanannya bagus, tapi kemudian ada penghentian sementara di sini. Jawaban Anda, Pak? Penghentian sementara ini kan karena ada persoalan PLN yang lagi perbaikan. Itu kan cuma 1 hari. Jadi itu kan karena dalam proses perbaikannya ada masalah di PLN-nya. Ya, dan dia langsung umumkan. Artinya kan dia udah memahami, jadi paling tidak hanya proses 1 hari itu, ya kalau misalnya kebutuhan satu dicadangkan dulu, dimasukkan dulu karena ada perbaikan pula. Itu kan teknis Mbak. Bukan jadi menghambat atau mengurangi layanannya, tidak. Justru dengan pemberitahuan itu makin pelayanannya makin mulai terbuka. Itu loh Mbak. Jadi kan hanya 1 hari karena hanya perbaikan PLN. Oke, nah kalau kondisinya sudah seperti ini, apa yang bisa diperjuangkan dari sisi warga begitu ya? Kalau tadi Anda menyebutkan untuk masyarakat dalam tanda kutip prasejahtera begitu ya, ada subsidi, tapi kemudian ada juga yang merasa masih keberatan nih sebenarnya, Pak Pandapotan. Jadi gini Mbak, kan kalau misalnya di sini kita mulai diajarkan untuk berhemat. Kalau misalnya untuk warga yang memang pas-pasan untuk apa semua kebutuhannya, ya jangan pakai maksimal supaya harganya jangan maksimal. Karena ukuran untuk kebutuhan itu kan udah ada ukurannya, udah diukur seberapa kebutuhan rumah tangga itu. Misalnya dengan keluarga berapa orang,
ada ukurannya itu sampai sekian cukup untuk airnya. Tapi kalau misalnya dia pakai pengamburan atau maksimal apa semua, airnya kan ada kelipatan harganya, perhitungannya itu. Namun kalau untuk yang tidak mampu kita dorong, Kak, bila perlu gratis kepada orang yang tidak mampu. Itu kita dorong, Mbak. Jadi artinya kita harus bisa mengklasifikasikan kebutuhan dan untuk layanan kepada masyarakat. Kan dari sekian juta masyarakat ini kan nggak bisa kita puaskan semuanya, Mbak. Ada yang layanan khusus, ada yang layanan perhitungan-perhitungan memang sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk diajarkan kita untuk berhemat. Kira-kira. Oke, Sis Francine masih bergabung bersama kami. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Pandapotan bahwa memang kenaikan tarif ini untuk memperluas cakupan layanan air PAM begitu ya ke seluruh wilayah di Jakarta, termasuk juga kita harapkan juga didorong juga dari Komisi B, komisi Anda semua begitu ya, supaya ada subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu bisa digratiskan. Dan masyarakat yang tergolong mampu begitu ya bisa melakukan atau mensubsidi masyarakat yang tidak mampu. Nah, bagaimana Sis Francis melihat ini? Oke, jadi selama ini yang jarang disorot itu adalah terkait dengan tingkat kebocoran air atau non-revenue water atau NRW ya. Di mana dari 2017 sampai 2024 rata-rata kebocoran air itu adalah sekitar 45%. Jadi artinya 45% air dari Pamjaya itu hilang di jalan, tidak sampai ke pelanggan. Hampir separuh nih, ini sangat besar sekali ya. Gitu. Nah penyebabnya tuh macam-macam tadi, misalnya ada pipa bocor, pencurian air, sampai tadi tidak efisiennya sistem distribusi dari Pamjaya. Padahal kalau misalnya Pamjaya bisa menjaga tingkat NRW-nya tadi, tingkat kebocoran airnya di 10-20% saja, itu harusnya 100% warga Jakarta sudah bisa menikmati layanan air yang harusnya ada layanan air minum ya, tidak hanya sekedar air bersih. Jadi kalau masalah ini, kebocoran air ini tidak dibereskan, berapapun tarifnya yang dinaikkan oleh Pamjaya, ini tidak akan menambah kualitas pelayanannya secara nyata, karena airnya sendiri udah hilang. Hampir separuh. Dan harusnya pemerintah mengusut tuntas potensi kebocoran air ini dan memastikan setiap tetes air yang diproduksi oleh Pamjaya itu benar-benar sampai ke warga. Karena ini kan dari duit rakyat juga ya. Bukannya malah menutupi kebocoran dengan menaikkan tarif air yang kemudian solusinya adalah ya udah kita naikin aja tarif airnya, kita produksi air lebih banyak tanpa menyelesaikan masalah kebocoran air yang rata-rata 45% tadi. Nah tadi terkait dengan air yang 2 hari mati tadi ya, harusnya kan ini sudah diantisipasi karena kan tidak mungkin dadakan ya, gitu. Harusnya warga meskipun ada kendala tadi, misalnya di salah satu sumber spamnya gitu kan, di IPA-nya, harusnya sudah disiapkan cadangan air yang lain sehingga warga tidak terganggu layanannya. Karena lagi-lagi air ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dan hak asasi manusia yang tidak terputus layanannya karena ada gangguan yang seharusnya sudah bisa diperkirakan sebelumnya, harus sudah bisa diantisipasi oleh Pamjaya. Oke, Pak Pandapotan, jawaban Anda. Ya, justru karena udah diantisipasi lah makanya dikabarkan bahwa ada gangguan untuk layanan air minum 1 hari karena ada proses perbaikan PLN-nya atau gimana. Nah, soal cadangan itu kan yang mencadangkan supaya karena udah pemberitahuan itu kan berarti kita yang mencadangkan di rumah kita masing-masing. Kan karena terganggunya layanan itu karena proses di PLN-nya. Itu Mbak. Jadi soal kebocoran yang dikatakan Mbak Prensin, justru itulah yang mau kita kejar, kita perbaiki semua perpipaannya, di mana kebocorannya. Dan kalau memang ada pencurian airnya, kita proses, kita usut. Saya sangat sepakat yang dikatakan Mbak Prensin. Itulah kita minta kerja kerasnya turun lapangannya semua elemen yang terkait dalam pelayanan air minum, Mbak. Okay. Jadi itu bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita supaya maksimal itu kalau benar-benar kita nggak punya pembiayaan ke sana. Jadi itu yang saya katakan. Dan ini kenaikannya ini udah puluhan tahun, Mbak. 17 tahun tidak naik. Tapi sekalinya naik ini besar banget loh untuk rakyat begitu, untuk masyarakat biasanya mereka hanya bayar 200 jadi 400, yang biasanya 400 jadi 800. Bagaimana tidak teriak masyarakat? Ya, sama dengan tingkat inflasi yang naik. Dulu nilai 200 dulu itu dengan nilai sekarang itu mungkin nggak ada nilainya.
Jadi ini kan 20-an tahun waktu evaluasi pembentukan harganya. Nah, tiba-tiba sekarang 400 karena tingkat konsumsi sekarang. Dulu nilai 200, mungkin itu selevel dengan nilai 400 sekarang, Mbak. Jadi maksud saya kita tidak mendukung, saya sangat mendukung, kami sangat mendukung masyarakat untuk bila perlu kepada orang yang tidak mampu kita gratiskan, karena itu tanggung jawab kita. Tapi apa tidak sebaiknya pengelolaannya dulu diperbaiki dari manajerialnya, internalnya diperbaiki dulu, baru menaikkan tarif. Kalau misalkan kualitasnya, mutunya sudah baik, saya rasa juga masyarakat juga tidak geram ya, tidak gerah. Kalaupun memang naik ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting mutunya benar, kualitasnya bagus, pengelolaannya bagus, kita nggak ada masalah. Mbak, saya masih paham 10 tahun yang lalu pengelolaan PDAM ini. Justru sekarang makin baik pelayanannya setelah kita ambil alih. Dulu kan dikelola oleh 2 perusahaan, yaitu Atra dan Palija. Yang mana kalau saat misalnya air putus aja kita masa prosesnya bisa 1, 2, 3 hari ada layanan. Sekarang kalau misalnya ada laporan atau langsung efektif udah apa? Karena udah ditangani langsung PAM-nya. Berbeda malah. Itu loh, Mbak. Jadi saya pikir ini kan dalam proses perjalanan juga, pelayanan juga ditingkatkan, pembiayaan untuk bagaimana pembunuhan ke depannya harus diproses juga. Karena ini loh puluhan tahun nggak terjadi. Rata-rata perpipaan kita itu dari puluhan tahun loh, Mbak. Jadi kalau misalnya memang harus dibongkar satu perpipaan, harus dibongkar secara keseluruhan karena udah rembet kemana-mana. Oke. Itu, Mbak. Oke, terakhir Pak Pandapotan, apa yang ingin Anda sampaikan soal kenaikan tarif ini begitu ya? Jangan sampai kemudian masyarakat Jakarta juga merasa terbebani begitu ya. Ada hal alasan-alasan yang memang harus masuk akal, harus make sense begitu ya untuk masyarakat Jakarta menerima ini, kenyataan ini. Saya minta kepada petugas PDAM benar-benar bisa menginventarisir kepada orang-orang yang harus kita kasih subsidi. Tidak semuanya bisa kita berikan subsidi. Misalnya, masa kita harus samakan biaya yang tinggal di apartemen sama dengan yang tinggal di rumah susun atau di rumah kumuh. Itu yang perlu. Jadi yang kedua, benar-benar awasi perdagangan airnya. Jangan-jangan pihak-pihak apartemen itu melakukan protes seperti ini karena dia tidak bebas lagi melakukan penjualan air yang mereka lakukan selama ini. Itu menjadi perhatian khusus, Mbak. Karena yang terjadi ini hal-hal seperti ini. Masa pihak apartemen minta diberikan subsidi, sementara warga yang tidak mampu kita nggak perhatikan, itu, Mbak. Oke, Sis Francine, apa yang ingin Anda sampaikan selaku juga rekan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta untuk bisa kemudian masyarakat ini tidak merasa keberatan begitu ya dengan adanya kenaikan ini, walaupun kita tahu kita berharap peningkatan kualitasnya juga seiring berjalan dengan peningkatan tarifnya begitu. Oke. Sebagai informasi, keputusan Gubernur terkait dengan penetapan tarif air minum Pamjaya nomor 730 tahun 2024 ini memiliki banyak masalah. Yang pertama adalah sebelum menetapkan tarif air minum, Gubernur itu wajib membuat sebuah keputusan terkait dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah dari air minum. Jadi seharusnya itu ada keputusan itu dulu. Tapi yang ada sekarang itu hanya ada Kepgub nomor 779 tahun 2022 yang menetapkan tarif air minum untuk tahun 2023. Jadi mana di situ tarif dasar atau batas bawah itu hanya sebesar Rp8.296. Tarif batas atasnya hanya sebesar Rp18.607. Nah, kalau di 2024 bagaimana? Kalau dipakai dengan rumus yang sama yang ada di dalam Permendagri, itu harusnya maksimal tarif batas atas itu hanya sebesar Rp20.269. Nah, sementara tadi yang disinggung tadi, pelanggan apartemen dan kondominium ini mereka mengalami dua hal yang dirugikan. Yang pertama adalah kesalahan klasifikasi kelompok pelanggan, di mana mereka seharusnya sebagai hunian itu masuknya di kelompok K2, bukan di kelompok K3 yang untuk industri atau komersial, yang pasti tarifnya jauh lebih mahal. Terkait dengan tarifnya tadi, kelompok apartemen dan kondominium ini dikenakan tarif airnya sampai dengan Rp21.500 yang melanggar tarif batas atas tadi. Di satu sisi, sekolah swasta lokal sebagai lembaga pendidikan ini juga tarifnya dimasukkan di kelompok K3, industri atau niaga. Nah, ini kan tentu juga ada pengelompokan yang tidak tepat ya. Sebagai
Misalnya saya ambil contoh yang cukup ekstrim ya, di Ancol, ini di kawasan Ancol itu ada hunian apartemen di sana. Mereka akan tarifnya 25.800 per meter kubik, ditambah lagi dengan biaya pemeliharaan 20% oleh pengelola kawasan. Karena apa? Karena Pam Jaya ini, mereka itu justru untung paling besarnya itu dari gedung-gedung bertingkat, baik itu hunian, perkantoran maupun komersial ya. Itu hanya naruh 1 meteran induk di depan gedung nih, satu gedung. Lalu di dalamnya mulai dari pasang pipa, pemeliharaan maupun perawatan dan juga penggantian kalau ada kerusakan, itu pipa-pipa di dalamnya itu semuanya dilakukan oleh si pemilik atau pengelola gedung yang mungkin juga dibebankan kepada tenannya atau orang-orang yang di dalamnya. Jadi kalau tadi kembali ke Ancol misalnya tadi mereka 25.800 ditambah 20%, mereka itu kenanya hampir Rp31.000 per meter kubik. Ini udah sangat jauh melanggar tadi dengan tarif tadi. Nah, balik lagi. Air itu, air minum adalah hak asasi. Ini sudah ditegaskan ya oleh resolusi PBB tanggal 28 Juli 2010, di mana di situ dinyatakan secara tegas akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah human right. Jadi ini pertama adalah hak asasi manusia. Yang namanya hak asasi, kemudian dia adalah layanan publik yang mendasar. Seharusnya pemerintah justru memberikan subsidi yang berkeadilan pada semua. Kalau misalnya memang itu masih dibutuhkan. Tapi kalau kita melihat dari tarif 2023 tadi itu saja, Pam Jaya sudah bisa memberikan dividen 62 miliar di 2024 kepada Pemprov DKI Jakarta. Berarti sudah, tapi kenapa tarif airnya naik terus Januari 2000 lagi. Dan apa yang ingin Anda dorong di sini dan pengawasan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta? Singkat saja, Sis Francine. Ya, bahkan ke depannya ini Pam Jaya berencana IPO yang akan dimulai tadi dengan perubahan bentuk badan hukumnya dari Perumda mau menjadi Perseroda. Tentu kami memberikan catatan dan keberatan ya, secara tegas keberatan menolak, karena ini adalah upaya privatisasi terhadap BUMD yang memberikan layanan publik untuk kemanfaatan umum. Dalam hal ini adalah air minum yang sudah secara tegas tidak boleh dilakukan privatisasi. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan tarif PAM ini yang dirasa banyak sekali keberatan masyarakat di Jakarta. Terima kasih Sis Francine dan juga Pak Pandapotan Sinaga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Bu. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Pemprov DKI Jakarta menggelar apel kebangsaan dalam rangka peluncuran program Jaga Jakarta Tanpa Narkoba. Program ini bertujuan menciptakan Jakarta bersih narkoba dan cemerlang serta sukses tanpa narkoba. Kebangsaan Indonesia Raya. Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto membuka langsung acara yang digelar di kawasan Monas, Jakarta. Ia menegaskan bahwa narkotika di Indonesia khususnya Jakarta termasuk dalam kondisi yang memprihatinkan. Suyudi menjelaskan bahwa BNN RI bersama stakeholder akan melakukan upaya dalam mencegah dan pemberantasan terhadap narkotika. Baru saja melaksanakan kegiatan apel kebangsaan, sekaligus juga melonsing kegiatan Jaga Jakarta Tanpa Narkoba. Kegiatan ini tentunya kita sama-sama memahami bahwa Jakarta adalah etalase dan barometer negara ini. Tentunya kita berharap dari Jakarta kita kita bersemangat kembali. Kita mengingat bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia khususnya di Jakarta ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. 3 fokus utama program Jakarta Tanpa Narkoba diantaranya penguatan ketahanan masyarakat untuk bersih dari narkoba, kolaborasi lintas sektor pemerintah penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media digital untuk mencegah peredaran gelap narkotika khususnya di kalangan generasi muda.
Erin Wiranata, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. 2, 1, 2. Informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin khususnya Jabodetabek selesai pada bulan April 2026. Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia kembali menimbulkan korban jiwa. 4 mobil tertimpa pohon beringin berukuran besar di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis sore. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Zohan bilang, korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit Pertamina. Sebelumnya seorang warga juga tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon yang ambruk di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah kendaraan ringsek akibat tertimpa pohon saat pengerjaan revitalisasi alun-alun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tidak hanya pohon ambruk, cuaca buruk yang mengakibatkan banjir juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Senin 27 Oktober 2025. Akibat hujan deras, 3 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir bandang. 3 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Cisolok. Banjir juga mengenangi jalan raya dan membuat arus lalu lintas terganggu. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Puncaknya sebetulnya di bulan November, Desember. Jadi kemarin itu belum puncak. Kalau selain wilayah ini, ada wilayah yang prediksinya, jadi yang Indonesia bagian barat, dan sebagian Indonesia Tengah itu puncaknya November-Desember, sisanya itu Januari-Februari. Jadi nanti akan terus-terus silih berganti sampai bulan Februari. Musim hujannya berakhir kira-kira April. Pemerintah juga meminta untuk masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang tinggi serta cuaca buruk di Indonesia yang bisa saja berpotensi menimbulkan bencana alam. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, cuaca buruk seperti hujan deras disertai angin kencang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Situasi ini menuntut kita untuk waspada, apalagi sudah memakan korban jiwa. Bagaimana dengan analisa cuaca buruk di Indonesia? Kita akan bahas dengan Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat pagi, Ibu Ida. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Bu Ida, ini masih terkait dengan cuaca buruk yang kita sudah bahas dalam 2 minggu terakhir ini. Hingga saat ini dari BMKG, daerah mana saja yang diperkirakan akan paling terdampak cuaca ekstrim? Iya, baik. Untuk daerah sampai dengan seminggu ke depan, terutama ini sampai dengan 3 hari ke depan, Mas, daerah yang perlu diperhatikan adalah wilayah Jawa, itu termasuk dari Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan juga Jawa Timur. Nah, ini untuk wilayah Jawa ini perlu diperhatikan sampai dengan 3 hari ke depan, karena potensi hujan lebat itu masih akan terjadi terutama pada sore dan malam hari. Kemudian wilayah lain yang juga perlu diperhatikan adalah wilayah Kalimantan, terutama wilayah Kalimantan bagian tengah dan selatan serta timur. Kemudian wilayah Maluku, Papua yang diperhatikan adalah di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan karena intensitas hujannya juga diprediksi sampai dengan lebat dalam beberapa hari ke depan. Oke, kemarin pada saat diskusi bersama Bu Ida, akhir dari cuaca ekstrim ini diperkirakan pada bulan November sebenarnya. Tapi dari berita yang dari informasi yang kita dapat bahkan sampai April 2026. Benarkah seperti itu atau gimana sebenarnya? Iya, betul sekali Mas. Jadi sebetulnya musim hujan di wilayah Indonesia bervariasi. Jadi beberapa wilayah saat ini pun sudah memasuki musim hujan seperti misalnya kalau di Jabodetabek itu di Bogor. Kemudian juga yang akan masuk ke musim hujan yaitu di wilayah Jakarta bagian selatan, nanti diikuti Jakarta bagian utara. Nah, ini karena bervariasi ini maka tentu saja untuk cuaca ekstrim tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sampai dengan April diprediksi
memprediksi musim hujan masih terjadi di beberapa lokasi, sehingga estimasinya adalah untuk sampai dengan April, potensi hujan yang memberikan dampak berupa bencana hidrometeorologi masih dapat terjadi. Seperti itu, Mas. Oke, saya sederhanakan Bu, apakah memang ini berbeda? Ini cuaca buruk dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kemarin kita lihat panas yang begitu menyengat. Cuaca buruk ini adalah hujan yang berkepanjangan atau gimana sebenarnya Bu? Iya, karena ini termasuk dari siklus musim ya, Mas ya. Termasuk juga cuaca yang berpengaruh yang juga dipengaruhinya. Jadi untuk kemarin karena memang di beberapa waktu lalu sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan yang dekat dengan ekuator itu dilintasi oleh gerak semu matahari. Jadi pas tegak lurus sehingga untuk cuaca panasnya sangat terasa. Diikuti juga oleh monsun Australia yang sangat kuat sehingga menambah terik karena berkurangnya tutupan awan. Namun kami juga sudah prediksi kondisi ini akan berakhir di akhir Oktober atau di awal November. Nah, yang perlu diwaspadai di wilayah ekstrim adalah ketika pemanasan itu terjadi beberapa hari berturut-turut, maka konsekuensinya adalah proses konvektif yang dapat terjadi setelahnya, yaitu proses pertumbuhan awan-awan hujan secara konvektif. Nah, ini juga terjadi di beberapa wilayah, terutama di selatan ekuator, seperti misalnya wilayah Jawa, kemudian Sumatera bagian selatan beberapa minggu lalu, kemudian juga di wilayah Kalimantan bagian selatan sampai dengan Papua. Oke. Seperti itu, Mas. Berarti cuaca panas ekstrim kemarin terus akan berakhir di Oktober, tapi itu diikuti dengan cuaca buruk hujan yang berkepanjangan intensitas tinggi hingga April ya 2026 Bu. Betul, meskipun terjadinya tidak selalu bersamaan. Selalu ya, oke. Bu, kalau kita berbicara lebih ke dampaknya, potensi bencananya itu apakah akan muncul kalau dari prediksi BMKG terkait dengan cuaca buruk ini? Iya, tentu saja karena cuaca buruk ini tentu saja dapat berakibat pada kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, kemudian banjir, tanah longsor, paling tidak genangan. Ini tentu saja dapat berakibat ke kondisi tersebut, kejadian tersebut. Oleh karena itu, BMKG juga senantiasa menghimbau untuk daerah yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi, misalnya saja daerah dengan kemiringan yang curam, kemudian dengan kondisi lingkungan yang mungkin sudah rusak, dengan sanitasi yang buruk, untuk tetap waspada, memahami kondisi lingkungannya, memahami kondisi potensi kebencanaan yang terjadi di lingkungannya, sehingga apabila terdapat informasi potensi cuaca ekstrim dari BMKG bisa lebih mengantisipasi sejak dini, seperti itu. Oke, Ibu, terakhir, kemarin kita sudah lihat ada pohon tumbang juga disertai banjir di wilayah Jakarta. Bagaimana dari BMKG ini bekerja sama dengan pemerintah daerah juga untuk memberikan alert, warning, peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati selama masa cuaca buruk ini? Iya, baik Mas. Jadi setiap kali BMKG mengidentifikasi terjadi adanya potensi cuaca ekstrim, maka BMKG selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah setempat, termasuk BPBD, kemudian pemerintah lokal, kemudian juga BNPB, untuk agar bisa mengantisipasi lebih awal. Karena kami juga memiliki beberapa produk peringatan dini, seperti produk peringatan dini cuaca sesaat, produk peringatan dini cuaca harian, prospek mingguan, yang kami selalu rutin kirimkan kepada stakeholder seperti BNPB dan juga BPBD serta pemerintah provinsi. Oke, terima kasih Ibu Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, atas apa yang disampaikan. Semoga ini juga menjadi peringatan kepada masyarakat untuk bisa berhati-hati selama cuaca buruk ini. Sekali lagi terima kasih Bu, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya 20 siswa SDN Meruya Selatan 01 Kembangan, Jakarta Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Informasinya usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 20 siswa SD Negeri Meruya Selatan 01 Kembangan, Jakarta Barat diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi salah satu menu MBG. Dan sejumlah siswa ini mengeluhkan mual bahkan muntah usai mengonsumsi menu MBG di sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri Meruya Selatan 01 Jakarta Barat pada Rabu lalu. 13 siswa mendapatkan perawatan di sekolah sementara 7 siswa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kembangan. Menurut pihak sekolah, siswa mengalami gejala keracunan 1 jam setelah menyantap menu MBG. Sementara waktu program MBG yang masuk ke SDN Meruya Selatan 01 dihentikan untuk dievaluasi. Pasca keracunan di SD Negeri Meruya Selatan, Jakarta Barat, Balai Besar POM DKI Jakarta mengambil sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, tim investigasi didampingi pihak dari sekolah melakukan penyelidikan kasus keracunan. Kepada petugas, siswa mengaku mual, muntah, dan juga pusing usai menyantap menu MBG. Tim investigasi juga memeriksa SPPG Meruya yang mendistribusikan MBG. Investigasi, kita tadi datangnya tim, ada di SPPG juga, ada ke sekolah, karena informasinya kan keracunannya di sini ke sekolah, dan juga nanti kami akan ke puskesmas juga setelahnya. Sesuai dengan yang dimakan tadi, Pak. Yang dikonsumsi kan ada yang mie, ada pudingnya. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kinerja positif sektor perbankan nasional terus berlanjut hingga triwulan ketiga tahun ini. Salah satu bank terbesar milik negara, Saudara, mencatat pertumbuhan laba signifikan ditopang peningkatan penyaluran kredit dan transformasi digital yang semakin kuat. Kinerja solid disampaikan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Heri Gunardi, dalam paparan kinerja keuangan di Jakarta, Kamis 30 Oktober 2025. Dalam paparannya disebutkan capaian positif tak lepas dari kondisi makroekonomi nasional yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan inflasi yang terkendali di kisaran 2,6%. Selain didorong kondisi ekonomi, pencapaian ini juga hasil dari strategi bank dalam melayani seluruh segmen nasabah. Kita tentunya BRI menjadi lembaga keuangan yang mampu melayani seluruh segmen nasabah, mulai dari ultramikro, mikro, kecil, menengah, hingga korporasi, dalam satu ekosistem finansial yang terintegrasi. Dan kami juga melihat bahwa ke depan ya, BRI ini tidak hanya fokus kepada UMKM, memang UMKM itu adalah menjadi DNA-nya BRI, tapi kami ingin juga membangun kapabilitas di segmen-segmen yang lain. Hingga akhir September 2025, total aset BRI tercatat naik menjadi lebih dari 2.100 triliun rupiah dengan penyaluran kredit mencapai 1.438 triliun rupiah. Dari sisi laba, BRI berhasil meraup 41,2 triliun rupiah. Transformasi digital juga menjadi pendorong utama. Jumlah pengguna aplikasi Brimo meningkat hampir 20%, mencapai lebih dari 44 juta pengguna. Sementara itu, agen BRILink kini menjangkau lebih dari 66.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan kinerja yang solid dan komitmen terhadap ekonomi rakyat, BRI optimistis dapat menjaga pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusinya bagi perekonomian nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital atau FACDI X Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025 resmi dibuka. FACDI X IFSE 2025 tampilkan beragam inovasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Salah satunya peluncuran Kris Tab dan Sandbox Kris Cross Border Indonesia Korea Selatan.
Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ekonomi digital berkembang secara signifikan. Dalam rangka mendukung target pengembangan ekonomi digital, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital yang bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo. Lalu apa saja sebetulnya upaya dan kebijakan Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam ekonomi digital Indonesia terhadap PDB? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Fitria Irmi Triswati. Bu Fitria, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta, terima kasih sehat, atas undangannya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Fekdi ramai sekali hari ini, Ibu. Ini hari pertama ramai, ya berarti? hari pertama. Dari 3 hari. Dari 3 hari. Alhamdulillah ramai. Bu Fitria nih, kita bicara soal bagaimana sinergi kebijakan dan perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Jadi mungkin dijelaskan dulu Bu, soal asesmen Bank Indonesia terkait dengan pengembangan dan tantangan ekonomi dan juga keuangan digital saat ini, termasuk kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini. Silakan Bu Fitria. Baik, terima kasih Mbak Okta. Jadi kalau kita lihat perkembangan pada saat inilah ya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di global, di dunia global, yang namanya digitalisasi itu adalah keniscayaan, ya kan? Dia itu adalah gaya hidup baru gitu ya. Istilahnya saat ini kita ketinggalan dompet nggak masalah, tapi ketinggalan handphone panik ya nggak? Karena semua ada di genggaman tangan kita gitu ya. Nah, ekonomi keuangan digital Indonesia saat ini berkembang sangat pesat dan sudah mencapai 12,99 miliar transaksi pada saat ini untuk di triwulan terakhir. Nah, ini juga termasuk penggunaan KRIS yang kalau Mbak Okta tentunya sangat familiar dengan penggunaan KRIS. KRIS adalah ya inovasi digital kebanggaan Indonesia gitu ya. Kami itu mentargetkan KRIS itu pada tahun ini punya 40 juta merchant, lalu kemudian 58 juta pengguna dan 6,5 miliar transaksi di akhir tahun ini. Dan insya Allah pada posisi saat ini itu semua sudah terlewati, sehingga kita boleh dibilang sudah bisa mencapai target. Nah, itu adalah salah satu kontribusi lah ya, digitalisasi yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat ini. Oke, semakin mudah kayaknya sekarang apa-apa orang-orang kalau bayar kris iya, ya Bu ya? Harus pakai kris. Sekarang pakai kris. Nah, kemudian Bu, bagaimana dukungan kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat dan juga mendorong ekonomi keuangan digital di Indonesia khususnya? Baik, jadi kalau Mbak Okta ingat mungkin Bank Indonesia sudah meluncurkan yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 pada saat ini, yang merupakan pengembangan atau penguatan dari blueprint yang tahun 2025 yang sejak pertama kali diluncurkan di tahun 2019 sebetulnya. Jadi setiap 5 tahun sekali. Nah, di dalam blueprint tersebut ada 5 visi yang masih terus kita lanjutkan. Namun untuk penguatan di 2030 ini kita fokus pada yang namanya 4I RD. Jadi yang pertama adalah infrastruktur. Jadi kita mengembangkan infrastruktur di SP retail, kemudian sistem pembayaran retail ya, kemudian sistem pembayaran wholesale yang nilai besar, dan juga sistem untuk datanya. Untuk datanya itu infrastrukturnya juga kita kembangkan. Nah, kemudian berikutnya adalah industri. Jadi kita mengupayakan konsolidasi industri agar industri itu lebih kuat dan lebih siap untuk inovasi ke depannya. Nah, nomor 3 adalah inovasi. Jadi kita terus memperluas akseptasi digitalisasi di masyarakat sambil kita terus mengembangkan inovasi. Dan kemudian jangan lupa KRIS termasuk di dalamnya tentunya inovasi. Kita kembangkan terus fitur-fiturnya. Dan kemudian yang keempat adalah internasional. Nah, internasional itu di mana kita berusaha punya cross border payment untuk mendukung kemudahan bertransaksi dengan luar negeri tentunya. Kan Mbak Okta tahu kan bahwa KRIS sudah bisa digunakan di beberapa negara pada saat ini. KRIS Thailand, Singapura dan Malaysia. Lalu kemudian Jepang juga sudah one leg, tapi nanti di leg berikutnya tahun depan kita bisa susul. Lalu kemudian juga beberapa sandboxing dengan negara lain kita lakukan. Dan yang terakhir adalah rupiah digital. Saat ini kita sedang kembangkan, terus kita sudah lewat white paper, sekarang juga proof of concept. Jadi sekarang kita minta pendapat ke industri dan juga masyarakat untuk pengembangan rupiah digital. Jadi kita fokusnya saat ini di blueprint tersebut adalah 4 IRD tersebut. 4 IRD ini terutama menjadi strategi Bank Indonesia ya Bu ya, tentunya untuk semakin mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Nah,
selain tentunya ada kebijakan internal di Bank Indonesia, Bu Fitria, gimana sinergi kebijakan dan juga program dengan otoritas, asosiasi dan juga industri dalam menjawab tantangan ekonomi dan juga keuangan digital, termasuk itu tadi Bu soal mempercepat transformasi ekonomi keuangan digital di Indonesia. Baik, nah ini juga bagus sekali karena di mana-mana yang namanya digitalisasi kalau kita kerja sendiri itu kayaknya nggak seru gitu ya. Kalau digitalisasi kerja sendiri kayaknya kita sok digital sendiri tapi nggak nyambung sama yang lain Harus gitu kan ya. Bu ya. Harus sinergi dan harus kolaborasi. Nah, kita punya banyak sekali beberapa program yang tentunya mendukung program Astacita pemerintah gitu ya. Dari beberapa Astacita itu kita dukung dan yang paling penting adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya di aspek sistem pembayaran. Nah, kami tuh berkolaborasi dengan misalnya di dalam tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Itu bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan juga beberapa kementerian lembaga lainnya, di mana kami Gubernur Bank Indonesia juga menjadi anggota, dan ini kita sudah melaksanakan berbagai program untuk daerah itu dapat maju digital mindset-nya. Nah, ini kita sudah berhasil dari tahun ke tahun meningkatkan tingkat digitalisasi daerah yang target tahun kemarin itu 75% sudah terlampaui, lalu kemudian target yang tahun ini 90% itu juga sudah terlampaui. Jadi alhamdulillah kalau terkait digitalisasi daerah itu sudah maju. Kemudian kita juga berkontribusi bekerja sama untuk digitalisasi bansos misalnya, lalu kemudian transportasi, dari sisi transportasi juga tadi kita sudah melaunch yang namanya KRIS Tap In Tap Out untuk sektor transportasi, sehingga teman-teman berkendara dengan public transportation dapat menjadi lebih mudah. Dan banyak lagi seperti program KRIS Jelajah Indonesia itu juga mengangkat yang namanya budaya Indonesia di daerah, sehingga pariwisata di daerah itu semakin maju karena mudah wisatawannya bayar menggunakan KRIS. Seperti itu contohnya. Harapannya semakin merata penggunaan KRIS-nya dan juga sekali. Tentunya itu tadi ya Bu ya, kayak sekarang kalau nggak bawa handphone kemana-mana susah nih, soalnya dompetnya ada di handphone. Nah Ibu, berhubung kita lagi ada di FECD IFSE 2025, nanti saya kayaknya mau ngobrol banyak lagi, kita bicara soal FECD dan IFSE Bu Fitria, tapi kita jeda dulu sejenak, saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Terima kasih. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan saat ini kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur DKSPBI Bu Fitria Irmi Triswati. Bu Fitria, kita sekarang lagi ada di FECD X IFSE 2025. Acaranya seru banget. Tadi dari pagi ya Bu ya berarti ya? Dari pagi. Nah, pasti kan ada tujuan dan manfaatnya dong Bu. Ini tentunya untuk mempercepat transformasi ekonomi keuangan digital di Indonesia. Mungkin boleh dijabarkan, apa sih sebetulnya tujuannya adanya FECD X IFSE? Terima kasih Mbak Okta. Jadi FECD itu kan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Pada tahun ini kita berkolaborasi bersama dengan IFSE, gelarannya OJK, yaitu Indonesia Fintech Summit dan Expo, di mana di dalam kolaborasi ini tentunya kita sepakat untuk melakukan showcase untuk digitalisasi di area ekonomi dan keuangan tentunya, baik dari sisi BI maupun dari OJK. Jadi boleh dibilang gelaran tahunan ini merupakan pameran dan juga wadah gitu ya bagi teman-teman juga semua di industri untuk men-showcasekan inovasi-inovasi digital terkini. Nah, jadi di area sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dan di area keuangan oleh OJK ini tentunya dimaksudkan untuk perluasan akseptasi digital di masyarakat. Jadi masyarakat bisa semakin tahu, bisa semakin punya wawasan gitu ya, bahwa saat ini digitalisasi sudah menyentuh loh, misalnya ke area transportasi, kemudian juga ke apalagi saat ini area kripto juga sesuatu yang sangat diminati gitu ya, untuk dilihat dia sebagai aset, perkembangannya dan sebagainya. Nah, di FECD ini banyak sekali
digital experience yang kita dapat tunjukkan kepada publik gitu ya, bahwa digitalisasi itu sudah sampai seberapa, dan juga banyak sekali talk show dan juga diskusi-diskusi yang juga bagus sekali untuk dilihat, dan juga istilahnya banyak booth yang bisa disamperin lah ya untuk dicek gitu, misalnya kalau umpamanya saya mau tanya tentang perlindungan konsumen gitu misalnya, apakah yang nomor seperti ini bisa dicek nggak fraud atau tidak gitu. Nah itu bisa datang ke sini, bisa lihat inovasi-inovasi terkininya. Jadi apa saja semua yang dapat meningkatkan akseptasi dan juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Oke, gitu, termasuk bisa jajan-jajan nih Bu ya? Bisa Tapi banget. jangan lupa jajannya pakai kris dong bayarnya. Harus selalu pakai kris. Di sini nggak ada yang nggak pakai kris. Nggak ada yang nggak pakai kris. Semua harus digital. Semua harus digital. Nah, Bu Fitria menarik nih. Berarti kan tadi kalau Bu Fitria sempat mention soal ini sudah diselenggarakan tiap tahun FECDI ini. Betul. Apa sih yang baru Bu di tahun 2025 ini? Nah, jadi setiap gelaran FECDI setiap tahunnya selalu ada yang baru. Jadi kebaruan itu selalu kita cari. Dan tentunya karena kita memang komit untuk menampilkan inovasi-inovasi terbaru, pengembangan fitur yang udah ada. Nah, untuk FECDI dan IFC pada tahun ini tadi pagi kita sudah melaunch yang namanya Kris Tap In Tap Out di area transportasi, tadi saya udah bilang. Jadi kalau mungkin Mbak Okta ingat, di 14 Maret yang lalu tahun ini di 2025 kita sudah meluncurkan Kris Tap In, jadi yang single price untuk beberapa moda transportasi termasuk di MRT. Nah, tapi baru satu harga nih, baru dari Lebak Bulus ke Bundaran HI Rp14.000 dan sebaliknya. Nah, yang baru kita luncurkan ini, kita sudah bisa menggunakan Kris Tap, yaitu Tap In Tap Out dengan multiple price. Jadi Mbak Okta bisa naik di Bundaran HI, turunnya bisa di Blok M, bisa di ASEAN sesuai dengan tarifnya masing-masing. Jadi sudah bisa terbaca tuh. Nah, ada 15 PJP pada saat ini yang ikut sebagai first mover, dan juga sehingga Kris Tap In Tap Out ini dapat digunakan di 5 moda transportasi, baik itu di Jakarta dan juga ada di area Jabodebek. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua juga kebaruan lainnya, kita juga tadi melaunch inisiasi sandbox untuk kris antar negara dengan Korea Selatan. Jadi sebentar lagi setelah periode sandbox sudah selesai, kris kita bisa dipakai di Korea Selatan, dan juga Korea Selatan sebaliknya juga bisa pakai di sini. Jadi kalau mau jalan-jalan boleh gitu ya. Nah, terus kemudian juga ada gelaran hackathon. Gelaran hackathon ini juga yang kedua, dan pada saat ini juga kita kolaborasi juga dengan OJK untuk penyelenggaraan hackathon 2025 ini, di mana sudah ada banyak sekali submission yang masuk, dan kita juga sudah memilih finalis yang pada hari ketiga nanti akan diumumkan. Nah, kebaruannya adalah ada business matchingnya. Jadi kita sudah dari awal sudah memikirkan calon-calon off-taker potensial untuk masing-masing finalis gitu. Jadi mereka di gelaran FECDI ini mereka juga bisa datang dan bertanya langsung, termasuk misalnya bisnis model dan sebagainya. Jadi sangat menguntungkan lah. Sangat menguntungkan, dan nggak boleh dilewatin ya Bu ya? Nggak boleh dilewatin. Nah, kalau nggak boleh dilewatin berarti kalau misalnya masyarakat mau partisipasi Bu, mau datang langsung ke eventnya FECDI IFC 2025 ini gimana nih Bu caranya? Gampang sekali, tinggal hadir saja gitu. Tinggal hadir saja, istilahnya walk in aja gitu ya. Tentunya teman-teman harus registrasi gitu ya, karena akan ada banyak keuntungan gitulah untuk berada di area FECDI ini. Dan juga teman-teman jangan lupa cek kegiatan-kegiatan, itu bisa di Instagram @FECDIofficial, itu juga bisa dicek. Jadi teman-teman bisa langsung target, oh saya mau lihat nih di mini stage yang ini gitu, misalnya pembicaraan tentang kripto. Nah, itu bisa datang di jam berapa. Jadi silahkan datang beramai-ramai dan juga sukseskan FECDI dan IFC 2025. Oke, tempatnya di mana Bu? Tempatnya di JCC. JCC Senayan. Tengah ya Bu ya, jangan sampai nggak datang berarti. Di tengah, jangan sampai nggak datang, rugi, nunggu tahun depan. Oke, dan ini bisa bisa didatangin dari tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2025 ya, 1 November, 3 hari. 3 hari. Oke, terima kasih Direktur DKSPBI Bu Fitria Irmi Triswati sudah bersama di Kompas Bisnis. Ibu, sukses buat penyelenggaraan dari FECDI IFC 2025 ini, semoga bisa memperkaya lagi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lewat ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Terima kasih Bu Fitria sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam digital. Salam digital. Nah, saudara, usai jeda kami akan kembali, tapi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza, Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit setempat, sedikitnya 60 orang tewas, termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim bahwa Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa gencatan senjata kembali berlaku di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang, termasuk 46 anak-anak menurut pejabat kesehatan setempat. Serangan tersebut menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober. Petugas rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah mengatakan menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. Lima truk bantuan kemanusiaan dari Indonesia dikirimkan menuju jalur Gaza Palestina melintasi perbatasan King Hussein Bridge. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Ade Yudian dari Amman, Yordania. Saudara, bantuan pangan dari donasi masyarakat Indonesia segera dikirimkan ke jalur Gaza di Palestina, dan dari 5 truk ini ada sebanyak 96 ton bahan pangan yang akan didistribusikan kepada warga Palestina di jalur Gaza. Bantuan pangan bagi warga Gaza di Palestina dikirim ke tengah gencatan senjata pada Kamis waktu Jordania. Bantuan yang dikirimkan berupa bahan makanan seperti beras, gandum, hingga minyak goreng. Bantuan pangan ini merupakan hasil donasi dari masyarakat Indonesia. Terdapat 5 truk kontainer yang total mencapai 96 ton. Sebentar lagi insya Allah kita akan memberangkatkan melalui jalur darat, melalui Jordan untuk tembus ke Palestina melalui tepi barat dan langsung masuk ke Gaza melalui King Hussein Bridge. Perjalanan bantuan dikirimkan lewat darat melintasi perbatasan Jordania menuju Amman. Dampak reruntuhan serangan Israel ke Gaza membuat perjalanan pengiriman bantuan dari perbatasan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Bantuan pangan memang menjadi kebutuhan mendasar bagi warga Gaza, terlebih saat ini telah memasuki awal musim dingin. Saudara, berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah relawan yang ada di Jordania ini menyatakan bahwa saat ini ada 60 hingga 100 truk bantuan pangan yang masuk ke jalur Gaza lewat perbatasan Jordania dalam sehari. Dan tentunya ini semua bantuan yang masuk ke jalur Gaza melalui King Border Hussein akan dikoordinasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ade Yudian, Kompas TV, Amman, Jordania. Saudara, pemerintah Kabupaten Berau terus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor untuk masyarakat. Tak hanya itu, sebagai transisi pendapatan dari sektor pertambangan dan perkebunan, kini Pemkab Berau juga mulai menggalakkan pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. Saat ini sektor pertambangan dan perkebunan masih menjadi sumber utama pendapatan Pemkab Berau, Kalimantan Timur. Namun Pemkab Berau mulai bersiap transisi ke sektor pariwisata yang tersebar di 100 kampung dan 10 kelurahan, termasuk meningkatkan infrastruktur seperti sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi turis yang datang ke Kabupaten Berau. Salah satunya di Sungai Segah, trotoar dipercantik demi kenyamanan pengunjung. Selain itu, tambahan fasilitas tempat duduk memudahkan pengunjung menikmati kuliner di kawasan ini. Sektor wisata juga didukung dengan Bandara Kalimarau dengan penerbangan langsung dari berbagai kota besar mendukung wisata Berau. Pembangunan 2 rumah sakit baru juga dilakukan, salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Redep sudah beroperasi. Bupati dan Wakil Bupati Berau juga fokus mendukung pelaku usaha kreatif, diantaranya meningkatkan SDM berbasis digital. Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas
tuntas melalui sumber daya manusia yang profesional berbasis digital teknologi. Ini sangat kami harapkan dalam membina pariwisata dan ekonomi kreatif serta kearifan lokal yang ada seperti itu. Sehingganya perlu tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional. Nah, termasuk di dalamnya kami pun juga memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dalam membangunkan rumah layak huni, sehingga tidak jauh kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, karena kami pun memperhatikan BLT dan rumah layak huni supaya tidak lagi ada orang yang miskin di Kabupaten Berau. Mungkin itu sekilas tentang progres pembangunan yang ada di Kabupaten Berau. Di periode kedua ini, Bupati Berau menargetkan seluruh program pemerintah daerah bisa tuntas di akhir masa jabatannya. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero menyalurkan pembiayaan kepada pemerintah Kabupaten Badung sebesar 2,83 triliun rupiah untuk pembangunan 9 ruas jalan di Kabupaten Badung, Bali. Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas jalur wisata dan meningkatkan daya saing pariwisata daerah. PT Sarana Multi Infrastruktur Persero menyalurkan pembiayaan senilai 2,83 triliun rupiah kepada pemerintah Kabupaten Badung, Bali. Pembiayaan untuk pembangunan 9 ruas jalan strategis dengan total panjang 11,8 km di wilayah Kuta Utara dan Kuta Selatan. Kerjasama ini menjadi bagian dari program akselerasi pembangunan infrastruktur jalan dalam RPJMD Badung 2025-2029 yang bernilai total 15 triliun rupiah. Melalui pembiayaan ini, PT SMI turut mendorong pemerataan pembangunan wilayah, penguatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan daya saing Badung sebagai destinasi wisata internasional. Kabupaten Badung merupakan suatu wilayah yang sangat tinggi tingkat pariwisatanya di Pulau Bali. Pariwisata yang sangat tumbuh sekali, sangat membantu bagi perekonomian daerah Bali, namun juga membawa suatu konsekuensi, yaitu diperlukannya pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Nah, kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur melalui pembiayaan daerah, pembiayaan publik, itu membantu Kabupaten Badung untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan. Jadi kami memberikan pembiayaan kurang lebih sekitar 2,83 triliun rupiah untuk membangun sejumlah jalan di Kabupaten Badung ini. Proyek jalan diharapkan menghasilkan sejumlah dampak sosial dan ekonomi, seperti kenaikan pendapatan pajak hotel dan restoran, penurunan waktu tempuh dan biaya transportasi wisata, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja. Tapi di antara isu-isu strategis yang paling prioritas, saya melihat sementara ini adalah kemacetan. Karena kalau ini bottleneck ini tidak kami sentuh, kami takut besok orang tidak mau datang ke Bali. Kalau orang nggak datang ke Bali, habislah kami sudah. Oleh karena itulah kami langsung ngambil langkah untuk mengambil keputusan bahwa kami harus segera membuat jalan untuk mengurai beberapa titik kemacetan. Kemacetan GWK, Simpang Nirmala, kemacetan Nusa Dua juga menuju sana, dan kemacetan Canggu, Gede Tengah itu, Rawut. Hingga Agustus 2025, PT SMI telah menyalurkan pembiayaan daerah senilai 36,16 triliun rupiah, di mana lebih dari 75% untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan. Putu Farah, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Saudara, jangan kemana-mana. Sahabat Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya ribuan polisi Brazil melakukan pemberantasan geng narkoba besar-besaran yang menyebabkan 132 orang tewas dan polisi setempat gugur. Informasinya usai jeda.
Masih dalam nuansa memperingati Hari Sumpah Pemuda, Gubernur akan menyambangi usaha kuliner yang dirintis oleh kalangan pemuda masa kini, Gen Z atau dikenal Gen Z. Jadi customer bisa makan hemat tanpa harus keluarin biaya ongkir lagi. Kalau aneh ikut nganter boleh nggak? Boleh banget. Ya tuh desis. Aku suka pecel lele, jadi aku bukalah warung beroda ini. 3 kali saya goreng itu 3 kali gagal. Berarti ini bunga nih perintis atau pewaris? Perintis. Nah, cakep nih. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 1 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Eredivisie mengalami kekalahan di match sebelumnya. FC Utrecht mencari momentum untuk back on track ke jalur kemenangan kala menerima lawatan NEC Nijmegen. Duel adu ketajaman antar striker menjadi sorotan. Jivai Zekiel dan Koki Ogawa. Siapakah yang mampu membawa timnya meraih kemenangan? Eredivisie FC Utrecht versus NEC Nijmegen. Minggu 2 November pukul 10:30 malam. Live di Kompas TV. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Jadilah pemirsa utama. Bocah bernama Ryan Arkadika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singi, Riau menyita perhatian dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga pedal dikenai pajak 10%. Ikuti berita utama setiap hari di jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Akhirnya kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia pagi hari ini, saudara. Ribuan polisi berhasil melakukan pemberantasan geng narkoba besar-besaran yang menyebabkan 132 orang tewas dan polisi setempat gugur. Sampai Rabu waktu setempat, warga favela di Rio de Janeiro berhasil mengevakuasi jenazah tersangka pengedar narkoba yang meninggal dunia saat operasi penggerebekan oleh polisi dan tentara Brasil. Ratusan anggota keluarga menangis dan berteriak di sekeliling jenazah. Sebelumnya, 2.500 polisi dan tentara Brasil melancarkan penggerebekan besar-besaran geng pengedar narkoba di Rio de Janeiro. Selasa waktu setempat, polisi menangkap 81 tersangka dan memicu baku tembak yang menewaskan 128 tersangka dan 4 polisi gugur. Informasi dari Brasil tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Mario Sarom pamit undur diri. Sampai jumpa.